Rini Widiantini menyebut menunda pengangkatan CPNS formasi 2024 pada akhir 2025. Buat salah satu guru di Kota Malang harus menganggur selama 7 bulan. Setelah menuai polemik, Komisi 2 DPR meminta Kemenpan RB mengangkat CASN secara bertahap. Penundaan pengangkatan calon ASN 2024, penundaan pengangkatan CPNS, pengangkatan CPNS, dampak penundaan pengangkatan CASN. Mai, ini lagi rame ya CPNS sama P3K dari kemarin. Kenapa sih itu CPNS-nya lagi pada sakit apa gimana? Bukan Cel, bukan si P3K kotak obat, tapi P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu yang lagi rame. Oh itu, lah emang kenapa itu mereka? Ya karena pemerintah menunda pengangkatan CPNS dan P3K. Itu yang bikin huru-hara. Kok ditunda gimana sih? Gak ngerti gue. Sini, gue kasih tahu. Jadi Cel, pemerintah ini udah memutuskan mau mengulur pengangkatan atau penyerahan surat keputusan SK calon pegawai negeri sipil CPNS. Jadi dalam keputusan tersebut, CPNS akan diangkat pada 1 Oktober 2025. Dan kalau P3K itu akan diangkat 1 Maret 2026. Masih lama banget kan? Padahal kalau kita lihat surat edaran Badan Kepegawaian Negara, pengangkatan CPNS itu harusnya dilakukan 22 Februari sampai 23 Maret 2025. Which is bentar lagi. Sementara kalau peserta yang lolos P3K tahap 1 ini dijadwalkan akan diangkat Februari 2025, tahap 2-nya Juli 2025. Terus kalau kita lihat data dari Menpan RB, total itu ada hampir 250.000 CPNS plus lebih dari 1 juta P3K yang harus diangkat. Nah, karena penundaan ini pastinya CASN banyak yang kecewa. Karena kenapa? Ya pastinya mereka mau cepat-cepat kerja dan dapat penghasilan. Lebih parahnya lagi Cel, calon ASN ini banyak banget yang udah resign atau sudah mundur dari pekerjaan lamanya. Ya karena mereka kira akan cepat-cepat bekerja di instansi pemerintah, sesuai juga dengan jadwal resmi yang udah diumumin sama BKN. Terus kenapa pemerintah akhirnya memutuskan untuk menunda pengangkatan CPNS dan P3K? Yang pertama, pemerintah ngeklaim perlu adanya kecermatan. Jadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widiantini mengatakan sebenarnya pengangkatan CPNS ini dan P3K ditunda karena penyelesaian pengangkatan CPNS tahun 2024 itu memerlukan waktu dan harus dilakukan juga secara cermat dan hati-hati. Nah, Rini bilang data tentang formasi, jabatan, terus juga soal penempatan itu butuh penyelarasan lebih lanjut. Beberapa instansi pemerintah juga masih perlu waktu lah untuk menuntaskan pengadaan CPNS. Rini juga sempat nekenin kalau penetapan terhitung mulai tanggal atau TMT setiap instansi itu beda-beda. Intinya pemerintah tuh pengen menata hal-hal tersebut supaya memastikan pengangkatan serentak CPNS itu pada 1 Oktober 2025, kalau untuk P3K itu di 1 Maret 2026. Emang masih lama banget. Yang kedua, kabarnya ini juga udah sesuai, udah ngikutin juga pertimbangan DPR. Jadi si penyesuaian jadwal pengangkatan ASN ini udah dilakukan setelah melewati berbagai pertimbangan baik dari sisi pemerintah maupun dari DPR RI. Rini juga udah memastikan sebelumnya telah menghimbau instansi pemerintah untuk menyiapkan anggaran buat tenaga non-ASN yang masuk basis data BKN selama proses pengadaan P3K tahun 2024. Poin ketiga yang juga jadi salah satu poin yang paling di-highlight itu soal penyeragaman tanggal mulai tugas atau TMT. Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto ini udah menyebut salah satu alasan utama penundaan ini itu untuk menyeragamkan tanggal mulai tugas atau TMT, CPNS, dan P3K. Sementara Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagja ini mengatakan keputusan pengangkatan CPNS dan P3K ditunda ini merupakan kesepakatan pemerintah dan DPR. Poin keempat, pemerintah ini bilang dengan penundaan pengangkatan CPNS dan juga P3K, mereka ini bisa belajar birokrasi. Abbas Subagja bilang pengangkatan CPNS dan P3K ditunda ini justru bisa ngasih para calon ASN waktu untuk beradaptasi sebelum akhirnya memasuki pemerintahan.
Karena katanya dia banyak dapat laporan, Cel. Laporannya soal para CASN yang telah meninggalkan pekerjaan mereka dengan harapan segera diangkat. Wah, tapi kan kasihan yang udah jadi CASN ya, Mai. Mereka tuh kan banyak yang berharap bisa cepat dapat kerja pas udah resign tuh. Tapi malah kayak digantungin gini gak sih jadinya? Nah, itu dia, Cel. Jadi penundaan pengangkatan CASN 2024 itu nggak cuma berdampak sama anggaran negara doang, tapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi ribuan peserta yang udah lolos seleksi. Banyak dari mereka itu udah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya. Harapannya pastinya bisa cepet-cepet dilantik jadi ASN. Tapi kan dengan adanya penundaan ini, Cel, mereka justru terjebak dalam kondisi menganggur selama mungkin bisa 9 bulan. Nah, yang bikin paniknya lagi, Cel, sebenarnya status kelulusan CPNS yang telah mereka dapat ini sifatnya mengunci. Jadi membatasi posisi mereka untuk mencari pekerjaan lain. Dan hampir seluruh perusahaan swasta itu bakal sulit nerima pegawai baru yang bekerja cuman buat berapa bulan. Coba bayangin lo punya perusahaan, mau nggak terima orang yang bakal kerjanya cuma beberapa bulan? Susah kan, Cel? Terus, Cel, dalam konteks pengangkatan P3K, penundaan pengangkatan sampai kira-kira 2026 itu bakal berdampak banget terhadap kondisi psikologis dan juga penurunan motivasi kerja tenaga non-ASN. Penundaan pengangkatan juga sangat berakibat ke ketidakjelasan status pegawai non-ASN di berbagai instansi. Nih, Cel, coba kita hitung-hitung ya. Rata-rata gaji pokok ASN untuk masa kerja 0 sampai 3 tahun itu kira-kira 3,2 juta per bulan. Kalau kita kurangin pajak, ditambah tunjangan, mungkin ASN diperkirakan dapat gaji sekitar 3 juta lah ya per bulan. Dengan penundaan ini, mereka artinya bisa kehilangan potensi pendapatan sekitar 27 juta loh per orang. 27 juta itu per orang. Apalagi kalau mereka udah terlanjur resign atau keluar dari pekerjaan mereka sebelumnya. Coba, Cal, kita ambil contoh aja. Ada seorang CPNS. Mungkin ini misalnya N, perkiraan usianya 34 tahun kali ya. Dia warga Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan N ini merupakan seorang single parent. Dia kehilangan penghasilannya karena udah terlanjur resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya. Dia udah resign per 1 Maret dan harapannya awalnya tadinya dia kira bakal diangkat jadi PNS tanggal 22 Februari sampai 23 Maret 2025. Kebayang gak sih, Cel? Itu mau ngasih makan anak pakai apa? Dan nganggur selama berbulan-bulan itu dia ngapain coba? Tapi penundaan ini nggak cuma berdampak sama calon-calon ASN doang, Cel. Berdampak juga sama efek domino terhadap ekonomi. Kenapa? Nih, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Selios Bima Yudhistira, sempat mengatakan kebijakan ini itu berkontribusi banget pada meningkatnya angka pengangguran semu. Jadi banyak peserta CPNS yang sekarang jadi nggak punya pekerjaan, sedangkan di sektor swasta itu lagi terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, gara-gara ini, Cel, konsumsi rumah tangga itu juga bisa terpengaruh. Kenapa? Ya orang ribuan calon ASN ini belum mendapatkan gaji kok. Jadi nggak bisa dong membelanjakan uangnya sebagaimana mestinya. Nah, dikhawatirkan situasi ini juga bakal berdampak hebat pada sektor retail dan jasa. Permasalahan lainnya juga banyak, gak cuma itu, Cel. Ada juga terkait penganggaran belanja pegawai dan juga belanja lainnya yang berkaitan sama pengadaan CPNS yang sebelumnya udah dialokasikan baik dalam APBN maupun APBD tahun 2024. Jadi, sisa anggaran yang awalnya diperuntukkan pembayaran gaji CPNS gak mungkin dong dibiarkan dan gak dipakai gitu aja. Akan tetapi, pemindahan anggaran dari belanja pegawai ke jenis belanja lainnya itu kan bukan hal mudah, Cel. Para perencana dan juga pengelola anggaran seluruh instansi tentunya pasti butuh kepastian nih. Mulai kapan harus menganggarkan pemenuhan kebutuhan bagi CPNS 2024. Tapi gue jadi bertanya-tanya deh, Mai. Keputusan ini tuh benar sudah dipertimbangkan dengan matang belum sih sama pemerintah? Karena kan kita tahu sendiri tuh ternyata dampaknya kayak gimana kan? Nah, pertanyaan lo, itu pertanyaan gue juga, Cel. Anggota Komnas HAM Anies Hidayah menilai pemerintah itu tentu punya pertimbangan lah. Pastinya pemerintah punya pertimbangan sendiri kenapa akhirnya menunda pengangkatan CASN tersebut. Tapi karena itu berdampak pada hajat hidup 1,2 juta orang, Komnas HAM juga menilai penting buat pemerintah yang ngasih kepastian dong buat nasib mereka. Saat ini Badan Kepegawaian Negara atau BKN lagi nyusun peta jalan atau kita biasanya bilang roadmap lah ya. Roadmap soal pengangkatan serentak CPNS 2024. Buat apa ya? Buat pedoman dong bagi instansi pemerintah dan peserta seleksi. Menteri Pan-RB Rini Widiantini juga sebenarnya udah menegaskan keputusan
keputusan ini bukan bagian dari upaya efisiensi anggaran belanja pegawai. Nah ini juga ya yang ditegasin banget sama Menpan RB. Tetapi ini lebih ke penyesuaian teknis aja supaya pengangkatan ASN ini berjalan lebih terkoordinasi. Nah, Rini juga bilang kebijakan ini tuh udah dilaporin ke Presiden dan Presiden Prabowo Subianto ini akan mengeluarkan instruksi Presiden atau Inpres dalam menanggapi penyesuaian pengangkatan CASN 2024 secara serentak pada Oktober 2025, which is masih lama banget, Cel. Terus gimana respons dari DPR? Nah, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Zulfikar Sadikin ini menyampaikan sebenarnya tuh nggak perlu ada keserentakan pengangkatan bagi CPNS maupun calon P3K. Kalau ada instansi yang emang udah hampir menuntaskan proses administrasi kepegawaian, ya instansi tersebut bisa dong lebih cepat mengangkat pegawainya. Kenapa enggak? Karena itu, Zulfikar berharap Kemenpan RB mau mendengarkan masukan CASN dan juga Komisi 2 DPR. Komisi 2 DPR RI sebenarnya udah mengusulkan supaya pengangkatan itu secara bertahap aja. Dan batas akhirnya itu Oktober 2025 untuk CPNS, kemudian paling lambat Maret 2026 untuk calon P3K. Nah, tapi Cel, di sisi lain, sebenarnya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau Kalteng ini ngaku kurang setuju lah dengan keputusan Kemenpan RB soal penundaan pengangkatan CPNS dan P3K. Ketidaksepakatan itu muncul karena tenaga ASN di lingkungan Pemprov Kalteng itu lagi mengalami kekurangan. PLT Sekretaris Daerah Kalteng Katma Dirun ini sempat mengungkapkan kondisi tersebut ya berimbas lah dengan layanan masyarakat di bidang-bidang yang mengalami kekurangan tenaga aparatur. Sebenarnya dari awal Katma ini udah menyebut Pemprov Kalteng tuh berharap banget para CPNS dan juga P3K bisa segera bekerja supaya bisa memaksimalkan pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Pemprov Kalteng. Nah, bidang-bidang yang membutuhkan lebih banyak tenaga ASN itu ada di bidang teknis, termasuk dari tenaga kesehatan dan juga tenaga pengajar atau guru. Kebayang nggak sih, Cel, berarti di Kalteng kekurangan tenaga kesehatan dan guru? Intinya, Cel, please pemerintah akhiri polemik 1,2 juta CASN. Dan please juga, please banget pastiin solusi bagi mereka yang berharap akan masa depan. Walaupun pengangkatan mundur dari jadwal, ya BKN harus memastikan juga hak-hak para CASN terpenuhi. Misalnya, menyelesaikan penetapan NIP dan juga minta instansi pusat dan daerah tetap anggarkan penggajian bagi para pegawai non-ASN yang sedang jalani proses seleksi CASN. Di tengah pasar tenaga kerja yang nggak kondusif, menjadi ASN itu merupakan pilihan dan cita-cita banyak orang. Jadi ya pemerintah jangan patahkan semangat dan mimpi mereka dong. Pokoknya Cel, pemerintah harus segera carikan solusi. Di tengah berbagai kebijakan yang gak populer di pemerintah, ya jangan sampai polemik ini turunkan citra pemerintah dong. Jangan sampai masalah ini berlarut-larut dan dikhawatirkan akan ciptakan masalah politik dan sosial yang rumit. In the end, pada akhirnya pemerintah harus belajar dari kasus ini supaya kasus kayak gini gak terulang kembali. Oh, jadi gitu. Sekarang paham sih. Ternyata P3K bukan cuman obat doang ya. Ternyata ini malah lebih ribet menurut gue. Itu dia, Cel. Ini bukan P3K yang simple, kotak obat yang bisa lo taruh di dalam mobil. Tapi ini P3K, satu jabatan yang mempengaruhi sekitar lebih dari 1 juta masyarakat. Iya sih, bener juga sih. Kasian ya mereka, gimana nasibnya. Udah ngerti kan sekarang? Udah ngerti kan? Kalau mau tanya-tanya lagi, lo browsing aja, Cel. Browsing. Tunggu, jangan.